Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar. Baiklah anak-anak semua, kali ini bertemu lagi dengan saya, Zamzami Azwar, guru fikih di Madrasah Aliyah Negeri Dompu. Kali ini kita akan belajar tentang sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati dan mukhtalaf atau tidak disepakati. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai adalah untuk ranah spiritual menghayati akan kebenaran sumber hukum Islam. Adapun untuk ranah afektif mengamalkan sikap teguh pendirian dan tanggung jawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq atau disepakati serta sikap toleran dan saling menghargai sebagai implementasi dan pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau disepakati. Untuk ranah pengetahuan adalah menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati dan mukhtalaf atau tidak disepakati. Untuk ranah psikomotor atau keterampilan, menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang muttafaq atau disepakati atau mukhtalaf atau yang tidak disepakati. Adapun indikator pencapaian kompetensi adalah untuk ranah spiritual meyakini akan kebenaran sumber hukum Islam. Untuk ranah afektif menjalankan sikap teguh pendirian dan tanggung jawab sebagai implementasi tentang sumber hukum yang muttafaq atau disepakati, dan toleransi saling menghargai sebagai implementasi dari pemahaman sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati. Untuk ranah pengetahuan, yang pertama adalah menjelaskan pengertian sumber hukum Islam yang muttafaq dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Yang kedua adalah mengidentifikasi perbedaan sumber hukum Islam yang muttafaq dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Berikutnya adalah mengklasifikasikan sumber hukum Islam yang muttafaq dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Yang terakhir adalah menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Untuk ranah keterampilan atau psikomotor, menyajikan hasil analisa atau analisis berupa peta konsep tentang sumber hukum yang muttafaq dan sumber hukum yang mukhtalaf. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati, serta dapat menyajikan hasil analisis dengan peta konsep dengan sikap toleran dan saling menghargai. Nah, akhirnya kita masuk dalam materi inti pembelajaran. Perhatikan peta konsep berikut ini. Selanjutnya, kita mulai dengan mempelajari sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati. Yang pertama adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran ditinjau dari segi istilah. Al-Quran berarti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perantara malaikat Jibril
membaca Al-Quran juga dinilai bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan serta persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sebagai sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma' dan qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Untuk mendalami materi tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf, mari belajar lewat video. Simak dan perhatikan video berikut ini. Kemudian, sumber hukum Islam yang muttafaq yaitu sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama, antara lain Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Para ulama telah bersepakat bahwasanya keempat sumber hukum Islam itu adalah sumber hukum yang qat'i, yang pasti dan tidak lagi diragukan kehujahannya atau kedudukannya. Sedangkan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yaitu sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh para ulama. Dalam artian, terdapat ulama yang tidak memakai atau tidak menggunakan sumber-sumber hukum mukhtalaf ini sebagai rujukan. Demikian video pembelajaran kita. Selanjutnya kita uji kompetensi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Setelah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, silahkan jawabannya dikumpulkan. Demikian video pembelajaran kita ini. Terima kasih atas perhatian. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk para peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.